Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Romi. Saya dari program KIA Kesehatan Ibu dan Anak dari Puskesmas Mengupeh. Teman saya namanya Sylvia dari petugas gizi. Jadi calon pengantin ini tidak luput dari kesehatan reproduksi dan gizinya gitu. Ini yang datang sini semua sudah caten ke puskes. Sudah diperiksa semua kan? Ada yang diperiksa lilanya yang kek? Enggak, lingkar lengannya? Ada yang diperiksa? Enggak, belum. Nah, pernikahan ini adalah awal terbentuknya sebuah keluarga ya, sehingga sebelum menikah, Catin perlu mempersiapkan kondisi kesehatan agar melahirkan generasi penerus yang sehat dan keluarga yang bahagia. Jadi kalau anak-anaknya sehat, ya otomatis keluarganya kan bahagia ya. Nah, kondisi sehat ini meliputi sehat lahir maupun batin ya. Dalam melakukan peran sebagai pasangan, suami dan istri haruslah memiliki kesehatan lahir dan batin yang baik ya. Salah satu indikasi calon pengantin sehat adalah kondisi kesehatan reproduksinya yang baik. Jadi sehat kesehatan reproduksinya yang baik ya. Kesehatan reproduksi itu meliputi kesehatan organ-organ termasuk organ kelamin gitu ya. Tuh. Sebenarnya kalau mulai tahun depan mungkin calon-calon pengantin ini mulai kami 3-0. Jadi nggak waktu hamil lagi 3-0-nya. Sebelum menikah itu kami 3-0 langsung. Jadi apakah ibu-ibu ada terkena penyakit yang 3-0 itu kan 3 penyakit tuh, hepatitis, HIV, sifilis. Nah, nanti 3 itu diperiksa dulu untuk mengetahui apakah kesehatan reproduksinya baik gitu atau sehat gitu ya. Jadi kalau misalnya tahu sedini mungkin gitu kalau ada kelainan-kelainan tuh ya. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental, sosial seorang dengan fungsi dan proses reproduksinya termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kesehatan reproduksinya. Jadi kalau sudah sehat reproduksinya, nanti generasi yang akan dilahirkannya tentu akan sehat juga ya ibu-ibu ya. Sebenarnya materinya ini banyak, cuman kami singkat-singkat saja ya. Nah, selain tentang kesehatan reproduksi juga nanti pasangan akan dikasih tahu informasi tentang KB. Mana tahu yang misalnya ada yang nikah di bawah umur, misalnya belum sampai 20 tahun, kan sebenarnya bagusnya kan kita hamil itu yang wanita itu kan di atas 20 tahun ya, 20 tahun ke atas. Nah, jadi kalau kurang dari 20 tahun mungkin kami akan menyarankan apakah ditunda dulu kehamilannya gitu. Nah, nanti di situ akan kami kasih tahu metode kontrasepsinya apa yang tidak mengganggu kesuburan ya. Misalnya biar cepat balik lagi subur yang wanitanya biar bisa punya anak. Nah, kalau hamil sebelum 20 tahun itu risikonya banyak ibu-ibu ya, karena sistem reproduksi si ibunya belum matang. Jadi belum siap untuk hamil ya. Karena 20 tahun ke atas itu baru bagus sistem reproduksinya. Jadi kalau kurang dari 20 tahun itu banyak ininya, masalahnya. Nanti ibunya melahirkan bisa perdarahan, bayi yang dilahirkan bisa BBLR ya, ibunya bisa hamil anemi. Nah, itu banyak ya, bisa anaknya lahir jadi stunting gitu. Tuh. Nah, juga ibu-ibu yang nanti catinnya yang kek itu biasanya sudah diterapi, dikasih vitamin gitu. Kalau memang ibunya emang kek, jadi biar dia hamilnya nanti sehat gitu. Jadi yang anemi pun gitu juga. Misalnya dilihat pucat, diperiksa, dia kurang darah, nanti dikasih tablet tambah darah langsung. Supaya nanti dia hamil tidak anemia lagi. Biar kandungannya sehat, anaknya pun sehat ya, ibu-ibu ya.
Nah, persiapan fisik yang harus diketahui oleh pasangan Catin. Yang pertama, pemeriksaan tanda-tanda vital. Misalnya suhunya normal ya, tensinya normal, pernapasan normal. Nah, kalau pemeriksaan gizinya itu terdiri dari penimbangan berat badan, lila itu tadi yang saya bilang tadi ya, lila. Terus diperiksa apakah ibunya anemia atau tidak. Jadi kami periksa tanda-tanda anemia pada ibu. Terus pemeriksaan labor. Nah, pemeriksaan labor ini yang itu tadi. Sebenarnya 3 penyakit itu. Nah, mungkin tahun ini belum karena alatnya memang terbatas ya. Mungkin tahun depan mulai kami terapkan. Jadi selain tes urin, ibu-ibu akan langsung dicek darahnya itu ya. Ini ada yang dari dalam ya? Dah, berarti ke puskesmas Lubuk ya, Catinnya? Enggak, ke Mengupeh. Oh, ke Mengupeh juga. Oh, sudah. Nah. Terus ada diimunisasi kan, ibu-ibu? Imunisasi semuanya? Udah? Udah. Nah, imunisasi itu nanti di screening dulu sama petugasnya. Apakah ibu imunisasinya kayak dapat 2 kali atau sekali. Nah, itu pasti ditanya sama petugas imunisasinya ya. Biasanya kalau misalnya ibu baru dapat TT1, berarti 1 bulan ke depan ibu dapat lagi TT yang keduanya. Karena interval yang TT1 ke TT2 itu 1 bulan. Tuh ya. Kalau yang misalnya sudah pernah dapat TT, suntik tetanusnya sebelumnya, pas di sekolah, berarti ibu cuma dapat 1 kali gitu ya. Udah tentang tadi, udah tentang pemeriksaan ya, tentang imunisasi, terus persiapan gizinya lagi. Nah, ini persiapan gizinya nanti ibu yang sebelah ini yang ahli gizi yang jelasin ya. Baik, itu saja barangkali materi yang pertama ini. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih dan kita berikan aplaus kepada ibu-ibu kita. Demikian barangkali saya tutup sesi ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.